Halo, perkenalkan saya Natali Diana, NRP 2121021 dari Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan floor, ceiling, room tag, dan juga opening pada aplikasi Revit. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pembuatan floor. Pembuatan floor dapat dilakukan pada floor plans di level 1 karena kita akan membuat lantai pada level 1 terlebih dahulu. Kita dapat membuka floor plans level 1. Setelah itu, pada bagian kiri atas kita dapat mengklik structure dan floor. Lalu tampilan akan berubah seperti pada gambar di atas. Pada properties terdapat edit type. Kita dapat membuka edit type dengan mengkliknya 2 kali. Setelah mengklik edit type, maka tampilan pada layar akan berubah seperti gambar di atas. Kita dapat melihat ada tulisan duplicate. Kita dapat menduplicate terlebih dahulu untuk memunculkan tipe lantai yang kita inginkan. Lalu pada bagian tengah tabel terdapat tulisan structure di bawah construction di bagian parameters, dan di sebelah kanannya pada bagian value ada tulisan edit. Kita dapat mengklik pada bagian edit. Setelah mengklik pada bagian edit, tampilan akan segera berubah seperti pada video di atas. Lalu setelah itu kita dapat mengklik bagian insert yang berada di kiri bawah tabel. Cukup mengklik bagian insert sebanyak 1 kali. Lalu setelah itu kita dapat menemukan pada tabel yang berupa material dan thickness. Keduanya harus kita ubah sesuai dengan materials dan ketebalan dari lantai yang kita inginkan. Yang pertama, pada struktur 1 atau pada lapisan yang pertama, saya menggunakan material wood atau kayu dengan ketebalan 2 cm. Lalu untuk bagian bawahnya, saya menggunakan material konkrit dengan ketebalan 10 cm. Lalu kita bisa klik OK dan akan kembali pada denah yang akan kita beri lantai. Pada bagian atas di dekat modify, kita dapat menemukan line, lalu kita klik dan kita membuat sesuai dengan denah yang akan kita berikan lantai. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat denah lantai di dalam kafe selain kamar mandi. Lalu saya berikan garis-garis penghubung untuk menjadikan denah lantai pada lantai 1. Setelah selesai membuat denah lantai, di atas ada tanda centang hijau yang dapat kita klik. Itu menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan denah lantai pada lantai 1. Dan hasilnya akan menjadi seperti pada video di atas. Dikarenakan material yang saya pakai adalah wood, maka lantai akan berwarna seperti pada video. Setelah itu kita dapat melihat keadaan lantai apakah sudah terpasang dengan benar. Jika belum atau melayang atau terlalu bawah, kita dapat melihat offset dari lantai tersebut. Selanjutnya saya akan membuat lantai pada bagian kamar mandi yang berada di lantai 1. Kita dapat melakukan hal yang sama seperti tadi dengan mengedit type lantai yang kita inginkan, lalu membuat lapisan-lapisan yang kita butuhkan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan material keramik pada bagian atasnya dengan ketebalan 2 cm dan konkrit pada bagian bawah dengan ketebalan 10 cm. Setelah melakukan edit type, kita dapat membuat denah untuk membuat lantai di kamar mandi sesuai dengan denah kamar mandi yang telah dibuat. Lalu kita centang hijau lagi dan lantai akan muncul pola-pola seperti pada video. Tampilan pada lantai
1 setelah kita memberikan lantai atau memasukkan lantai akan menjadi seperti pada video di atas. Selanjutnya kita akan membuat ceiling. Kita dapat pergi ke bagian arsitektur, lalu klik ceiling, lalu kita bisa memilih di bagian properti ceiling yang kita inginkan. Lalu kita klik sketch ceiling untuk memberikan sketsa ceiling pada lantai 1. Karena saya memiliki lantai mezanin, maka saya hanya akan memberikan ceiling pada ruangan yang tertutup seperti kamar mandi. Lalu kita klik line dan kita hubungkan garis-garisnya untuk membentuk ceiling. Dan kita checklist lagi seperti pada video di atas, ceiling sudah terbentuk di atas toilet. Jika terjadi kesalahan seperti offset atau ceilingnya terlalu tinggi, kita dapat mengedit di bagian properties di height offset. Lalu jika kita sudah selesai mengedit ceiling seperti video di atas dan sudah dirasa cukup rapi, kita dapat klik escape untuk melanjutkan step selanjutnya. Lalu saya akan membuat ceiling pada lantai 2 atau lantai mezanin yang ada di cafe saya dengan cara yang sama seperti saat saya membuat ceiling di level 1 atau di lantai 1. Kita dapat pergi ke ceiling plans, lalu klik level 1. Kenapa saya menggunakan level 1 di sini? Karena mezanin itu berada di tengah-tengah ruangan, maka hanya tengah-tengah ruangan saja yang akan terdapat plafon. Lalu kita seperti biasa dapat mengklik line dan menggaris tepikan daerah yang akan kita buat ceilingnya. Maka ceiling akan muncul seperti pada video di atas. Seperti ceiling yang pertama, kita dapat mengatur offset atau ketinggian dari ceiling tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, setelah membuat ceiling pada lantai mezanin, saya akan membuat floor atau lantai di lantai mezanin tersebut menggunakan lantai dengan tipe yang sudah saya buat pada lantai 1 yang menggunakan material wood dan juga konkrit. Seperti pada video di atas, kita dapat membuat denah per lantai dengan menggunakan line menyesuaikan denah dari lantai mezanin. Terjadi kesalahan pada saat saya membuat lantai karena saya tidak memindahkan level. Kita bisa ke properti dan mengganti level dari lantai yang sudah kita buat denahnya tadi. Lalu jika lantai tidak terlihat, kita dapat mengubah bagian height offsetnya agar lantai dapat berada di atas ceiling atau atas plafon yang sudah kita buat pada bagian sebelumnya. Selanjutnya saya akan membuat ceiling atau plafon di lantai paling atas atau berada di level 3 dengan cara sketch ceiling menggunakan line seperti biasa, dan saya membuat garis-garis menyesuaikan dengan denah dari cafe yang sudah saya buat. Jika terjadi kesalahan seperti pada video di atas, kita dapat mengganti height offset agar offset dari plafon yang sudah kita buat dapat sesuai dengan offset yang seharusnya. Kita dapat menurunkan offsetnya menjadi 0 saja agar plafon atau ceiling yang sudah kita buat dapat menempel pada bangunan.
Berikut merupakan contoh bangunan atau denah 3D yang sudah diberikan lantai. Visualisasi dari denah lantai tersebut akan mengikuti material yang kita gunakan, seperti yang warna kecoklatan saya menggunakan material wood, sedangkan yang memiliki pola-pola bergaris kotak-kotak merupakan material dari keramik. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan atau pemakaian opening. Opening ini biasanya digunakan untuk melubangi bagian tembok atau melubangi bagian lantai. Seperti contoh kasus yang saya miliki adalah melubangi lantai mezanin untuk tangga, pemakaian tangga. Di bagian kanan atas kita dapat menemukan shaft opening, lalu levelnya ada di level 2. Top constraint-nya kita ganti ke level 2 agar yang terlubangi hanya di level 2 saja. Lalu kita membuat sketsa menggunakan line dan membolongi lantai yang akan digunakan untuk tangga seperti pada video di atas. Kita dapat mengukurnya sesuai dengan framing yang terlihat di level 2. Setelah melakukan shaft opening, maka tampilan akan menjadi seperti pada gambar di atas. Setelah selesai, maka denah atau bentuk 3D dari cafe yang kita buat akan seperti pada video di atas. Lalu pada tahap selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan room tech. Kita dapat pergi ke floor plans, lalu arsitektur, dan di atas ada room tech. Kita akan memilih tipe room tech yang sudah mengandung area, atau kita dapat menggantinya dengan elevasi. Room tech akan otomatis terbagi seperti pada video di atas. Kita dapat mengklik pada area-area yang akan kita berikan tag, seperti area indoor, area outdoor, area kamar mandi 1 dan kamar mandi 2. Lalu setelah kita memberikan room tag pada ruangan-ruangan yang akan kita namai, kita dapat mengedit namanya menjadi sesuai dengan fungsi dari ruangan tersebut. Seperti yang pertama ada outdoor, lalu selanjutnya ada kamar mandi atau WC. Lalu setelah itu pada bagian tengah cafe ada bagian atau area indoor. Dengan begitu kita dapat melakukan hal yang sama di lantai mezanin atau di lantai 2 dari kafe yang kita miliki. Berikut merupakan penjelasan saya mengenai 4 aspek yang saya buat pada proyek kafe pada hari ini. Merupakan hasil proyek kafe yang sudah saya buat. Saya akan menambahkan atap dengan jenis dak beton. Penjelasan yang saya bisa berikan, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.